Selamat siang. Di sini saya akan memaparkan 3 tokoh yang menginspirasi. Yang pertama ada Susi Pujiastuti, lahir di Pangandaran, Jawa Barat. Dibesarkan dalam keluarga nelayan, kehidupannya tidak mudah. Meskipun mengalami kesulitan finansial, Susi memiliki semangat dan tekad untuk terus belajar. Di masa mudanya, Susi memulai salon kecil di Pangandaran. Meskipun sederhana, pelayanannya luar biasa dan bisnisnya berkembang pesat. Kepemimpinan dan dedikasinya membuat jalan menuju sukses yang lebih besar. Susi memulai perusahaan penerbangan dan mempromosikan destinasi wisata bahari Indonesia. Ia mendirikan Susi Air, membawa penerbangan ke wilayah terpencil. Keberhasilannya membantu komunitas terpencil, menunjukkan ketekunan dan dedikasinya. Puncak karir Susi terjadi ketika ia diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Ia berjuang keras melawan penangkapan ikan ilegal dan memulihkan ekosistem laut yang terancam. Susi Pujiastuti adalah teladan perempuan tangguh dan sukses di industri yang didominasi oleh laki-laki. Kesuksesannya dalam bisnis dan lingkungan menunjukkan bahwa tekad, kecerdasan, dan semangat tak kenal lelah adalah kunci sukses. Setelah menyelesaikan jabatannya sebagai menteri, ia terus berjuang untuk berkonservasi lingkungan dan keterlibatan masyarakat. Perjalanan kehidupannya adalah menginspirasi bagi banyak orang yang bermimpi besar dan berani berbuat untuk perbuatan positif. Dan untuk yang kedua ada Bapak Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dia lahir di Surakarta, Jawa Tengah. Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Jokowi dibesarkan dari keluarga yang sederhana, bahkan ia mengalami 3 kali penggusuran di tempat tinggalnya. Jokowi berasal dari keluarga yang sangat sederhana, membuat Jokowi merasakan kehidupannya yang sulit dan keras di masa kecilnya. Pada saat ia duduk di sekolah dasar, Jokowi telah menjadi seorang kuli pinggul, ojek payung, dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan hanya untuk membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makan sehari-hari. Pada usia 12 tahun, Jokowi memutuskan untuk bekerja di perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Keahlian tersebut didapat dari ayahnya, yaitu Noto Miharjo, yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Dan setelah lulus SMP di Surakarta, kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada masa kuliahnya, Jokowi akhirnya diterima di jurusan Kehutanan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Di sana ia belajar sangat besar mengenai kayu, teknologi pengolahan, serta pemanfaatannya. Dan setelah lulus kuliah, Jokowi membangun beberapa usaha. Setelah itu ia diangkat menjadi wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Setelah itu dia diangkat menjadi presiden Indonesia. Dan untuk tokoh yang ketiga ada Heri Tonosudibjo. Ia lahir di Surabaya, adalah seorang pengusaha, politis, dan media mogul terkemuka. Ia memulai karirnya di industri properti sebelum memperluas sayapnya ke sektor hutan. Semasa kecilnya, dia sangat bekerja keras seperti berjualan dan berdagang. Ia tak pandang lelah.
menjalani kehidupan yang sangat susah, ia bertekad untuk membangun perusahaan, mendirikan grup MNC TV pada tahun 1998, yang menjadi konglomerat media dan hiburan terbesar di Indonesia. Melalui MNC, ia memimpin berbagai perusahaan di berbagai sektor, termasuk televisi, radio, surat kabar, dan industri kreatif. Harry terjun ke dunia politik dan mendirikan partai politik, yaitu Partai Perindo. Ia mencalonkan diri dalam memilih Presiden Indonesia tahun 2019, menunjukkan keterlibatannya dalam ranah politik. Setelah bisnis dan politik, Harry juga memiliki minat dalam bidang perhotelan. Melalui grup MNC, ia memiliki beberapa hotel mewah dengan merek terkemuka seperti The Westin dan Ritz-Carlton. Perjalanan hidup Harry Tonosudjijo mencerminkan komitmen dan kerja kerasnya untuk membangun bisnis, berkonsentrasi dalam dunia politik, dan terus berinovasi dalam berbagai sektor, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam dunia bisnis dan politik Indonesia. Dan itu aja tokoh yang menginspirasi dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan, atau salah kata saya ucapkan terima kasih.